Hai guys, saat ini kita akan membahas tentang penyesuaian data terhadap musim. Nah semuanya, kalian tahu nggak sih apa alasan penyesuaian musim rentetan penjualan? Oke guys, simak penjelasannya ya. Jadi, alasan penyesuaian musim rentetan penjualan adalah untuk menghapus fluktuasi musiman sehingga nanti tren dan siklusnya dapat kita pelajari. Dan tahu nggak sih, sekumpulan indeks tertentu sangat berguna dalam menyesuaikan rentetan penjualan. Sebagai contoh, bagi fluktuasi musim, rentetan penjualan yang dihasilkan disebut penjualan yang disesuaikan musim. Oke semuanya, mungkin sekarang kalian sedang berpikir dan bertanya-tanya, kenapa sih kita perlu menghitung indeks musiman ini? Atau memangnya kita perlu untuk menghitung indeks musiman ini? Jawabannya, ya, kita perlu untuk menghitung indeks musiman ini. Kenapa? Agar kita tahu bahwa di dalam indeks itu ada pengaruh musim di dalamnya. Seperti yang sudah ditampilkan, perlu kita ketahui guys, indeks musiman itu dinyatakan dalam persen, dan di sini ada contohnya ya. Yang namanya indeks musiman itu biasanya bisa dalam tahunan, bisa kuartalan, bisa bulanan, bisa mingguan, dan juga bisa harian. Jadi dapat kita perhatikan guys, kalau tahunan ini berarti nantinya akan ada 12 musim. Kenapa 12 musim? Karena dari bulan Januari sampai dengan Desember, kita hitung ada 12 bulan. Nah, jadi ketika kita menghitung indeks musimannya dengan tahunan, maka di situ akan ada 12 musim dikarenakan 12 bulan tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana kalau misalnya disebutkan dalam bentuk kuartal? Nah, jadi kalau misalnya disebutkan dalam bentuk kuartalan, berarti musimnya ada 4. Kenapa? Karena dalam satu tahun ada 4 kuartal, dan satu kuartal itu terdiri dari 3 bulan. Jadi musimnya akan ada 4. Terus kalau bulan berarti berapa musim? Ya, jadi berarti 30 hari. Kalau mingguan ya 7 hari, berarti 7 musim. Jadi kalau bulan 30 hari, 30 musim. Jadi di sini dikatakan metode yang paling umum digunakan untuk menghitung pola musiman disebut dengan metode rasio terhadap rata-rata bergerak. Hasil angkanya nanti dapat kita sebut dengan indeks musiman khusus. Pada pembahasan berikut, T mengacu pada tren, C mengacu pada skilis, S mengacu pada musiman, dan I mengacu pada variasi tak beraturan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki beberapa langkah untuk menentukan indeks musiman khusus. Jadi, harus diperhatikan. Saat ini saya akan mengambil contoh dalam bentuk kuartalan. Seperti yang bisa kita lihat, di sini sudah terdapat tabel yang perlu diperhatikan. Langkah pertama adalah kita akan menentukan total pergerakan keempat pada tahun 2004. Nah, jadi kita mulai dari kuartal musim dingin tahun 2004 akan kita jumlahkan dengan musim semi dan musim panas dan musim gugur pada tahun 2004. Jadi keempat musim ini akan kita jumlahkan. Dapat kita tulis 6,7 tambah 4,6 tambah 10,0 dan 12,7, totalnya akan menjadi 34,0. Total keempat kuartalan selanjutnya akan kita gerakan dengan menjumlahkan penjualan musim semi, penjualan musim panas, penjualan musim gugur tahun 2004 dengan penjualan musim dingin tahun 2005. Jadi udah tergerak ke bawahnya ya guys. Jadi dapat kita tulis 4,6 tambah 10,0 tambah 12,7 tambah 6,5, totalnya 33,8. Nah, seterusnya cara ini berlanjut untuk masing-masing penjualan kuartal selama 6 tahun ini ya guys.
Oke, kita masuk pada langkah kedua, di mana total pergerakan setiap kuartal di kolom 2 pada tabel ini akan dibagi dengan 4, agar nanti akan menghasilkan rata-rata bergerak ke 4 kuartal yang dapat dilihat pada kolom 3 di tabel ini. Jadi sudah saya jumlahkan ya guys, kita hanya perlu melihat dan memperhatikannya lagi. Dan tentunya dapat kita perhatikan lagi bahwa seluruh rata-rata bergeraknya masih terletak di antara kuartal-kuartalnya. Selanjutnya kita perhatikan kolom 2 dari tabel saat ini. Di sini kita dapat melihat bahwa pada kolom ini menunjukkan seluruh total pergerakannya. Perlu diperhatikan total pergerak 34,0 itu terletak di antara penjualan musim semi dan penjualan musim panas tahun 2004. Total pergerakan berikutnya dapat kita lihat di situ ada 33,8 juga terletak di antara penjualan musim panas dan penjualan musim gugur tahun 2004. Terus setelahnya kita dapat melihat ke bawahnya itu semua menunjukkan seluruh total pergerakannya. Kita sudah memasuki langkah ketiga, di mana kita akan memusatkan rata-rata bergerak. Oke, jadi bagaimana sih cara untuk memusatkan rata-rata bergerak? Nah, sudah saya ambil contoh di mana rata-rata bergerak diperoleh dari 8.500 tambah 8.450, hasilnya akan dibagi dengan 2 dan mendapatkan 8.475, yang dimana hasil ini terpusat di hadapan musim panas tahun 2004. Dapat kita lihat pada layar ini. Rata-rata bergerak keduanya diperoleh dari 8.450 tambah 8.450, lalu hasilnya dibagi juga dengan 2. Kita mendapatkan hasil 8.450 dan seterusnya diperoleh juga dengan langkah-langkah seperti itu. Langkah keempat yaitu untuk setiap kuartal kita hitung dengan membagi penjualan pada kolom 1 di tabel ini dengan rata-rata bergerak yang dipusatkan pada kolom 4. Jadi 10,0 dari penjualan musim panas dibagi dengan 8.475 dan totalnya menjadi 1.180. Begitupun seterusnya kita lakukan dengan cara tersebut. Nah guys, selanjutnya secara teori keempat rata-rata kuartal harus berjumlah 4,00. Karena seperti yang sudah saya katakan di awal, rata-rata indeks musiman harus sama dengan 1,0 atau 100%. Dan dikarenakan ini terdapat 4 musim, jadi harusnya 4,00. Kenapa di sini hasilnya beda? Itu dikarenakan total keempat rata-rata kuartal barangkali tidak sama dengan 4,00 akibat pembulatan guys. Terus pertanyaannya bagaimana cara kita untuk menjadikannya berjumlah 4,00? Untuk menyesuaikannya, kita akan memakai faktor koreksi. Bisa diperhatikan rumus yang saya tampilkan saat ini. Rumus faktor koreksi adalah 4,00 dibagi total rata-rata keempat faktor. Jadi 4,00 bagi 4,009 sama dengan 0,997755 guys. Setelah itu kita akan mendapat indeks kuartal musim dingin yang disesuaikan sebesar 0,765 yang diperoleh dari 0,767 kali 0,997755. Berikutnya hasil itu akan dikalikan dengan 100 untuk mendapat indeks kuartal musimnya. Seperti indeks kuartal musim dingin yang adalah 76,5 karena diperoleh dari 0,765 kali 100. Oke guys, sekarang dari indeks musiman yang sudah kita hitung itu sebenarnya ada interpretasinya. Interpretasinya apa? Yang perlu kita tahu, kita harus mengerti dulu patokannya apa.
Ya, patokannya adalah 100%. Artinya, ketika nilai indeks musiman ini kita kurangi dengan angka 100% dan hasilnya negatif, itu berarti angka itu lebih rendah atau penjualan itu lebih rendah dari biasanya. Tetapi, ketika nilai indeks musiman kita kurangkan dengan 100% dan hasilnya positif, berarti angka itu atau hasil penjualan itu lebih tinggi daripada biasanya. Kita ambil contoh untuk kuartal musim gugur, nilai indeks musimnya kan 151,9. Nah, 151,9 ini ketika kita kurangkan dengan 100% hasilnya positif 51,9%. Berarti pada kuartal musim gugur penjualan 51,9% lebih tinggi daripada rata-rata penjualan setiap kuartalnya. Sama untuk kuartal musim dingin, indeksnya kan 76,5. Ketika dikurangkan dengan 100%, hasilnya sudah pasti negatif dan hasilnya 23,5%, yang berarti penjualan pada kuartal musim dingin 23,5% lebih rendah daripada rata-rata penjualan setiap kuartalnya. Oke guys, sekarang akhirnya kita akan mencari nilai penjualan penyesuaian musim. Kita ambil pada kuartal pertama tahun 2004 dengan cara membagi penjual aktual sebesar 6,7 juta dolar dengan 76,5 dan mengalikan hasilnya dengan 100. Dan kita mendapatkan totalnya 8.758.170 dolar. Kita melanjutkan proses tersebut untuk kuartal lainnya dengan hasil yang terlapor dalam juta dolar. Jadi guys, sekarang dapat kita amati bahwa penjualan mainan terlihat meningkat sedang selama periode 6 tahun ini. Nah guys, di sini jelas bahwa dengan menghilangkan faktor musiman memungkinkan kita untuk fokus pada keseluruhan tren penjualan jangka panjang. Kita juga akan mampu menentukan persamaan regresi tren data dan menggunakannya untuk meramal penjualan di masa datang. Nah guys, untuk menghasilkan peramalan musiman yang disesuaikan, kita dapat menggabungkan prosedur untuk mengetahui tren dan penyesuaian musiman. Untuk mengetahui trennya, kita menentukan persamaan tren kuadrat terkecil pada data historis penyesuaian musim. Kemudian kita menaksir trennya ke periode masa datang, dan terakhir kita menyesuaikan nilai tren tersebut guna memperhitungkan faktor musimannya guys. Oke guys, sekarang kita memasuki materi forecasting atau peramalan. Nah, oke guys, jadi peramalan adalah seni dan ilmu pengetahuan untuk memprediksi peristiwa yang akan datang. Peramalan membutuhkan historis dan memprediksi masa yang akan datang dengan beberapa model matematis. Bisa berupa prediksi subjektif atau intuitif tentang masa yang akan datang. Oke guys, sekarang kita masuk pada metode peramalan Winter. Nah, metode ini digunakan untuk suatu data yang berpola musiman guys. Jadi, pola kecenderungan ini biasanya dikarenakan suatu musim tertentu. Kita bisa ambil contoh dari benua Eropa. Karena di sana mempunyai 4 musim, pola konsumsi terhadap suatu produk mempunyai siklus yang berpola. Misalkan ya guys, pakaian musim dingin akan banyak permintaan pada musim dingin dan untuk musim yang lain. Pola musiman winter juga dapat pula dikendali pola musiman berdasarkan kejadian yang datang atau terjadi setiap periode guys. Nah, contoh untuk Indonesia akan terjadi beberapa waktu khusus yang cukup penting di setiap tahun, yaitu contoh menjelang tahun baru dan hari raya. Biasanya pada menjelang hari tersebut akan terjadi peningkatan yang cukup besar pada permintaan bahan makanan dan juga pakaian. Oke guys, jadi yang pertama untuk mempraktekkan cara
forecasting pada SPSS, tentunya pertama kita harus memasukkan data, guys. Kita harus memasukkan data yang akan dihitung. Selanjutnya kita klik data yang ada di sebelah kiri atas layar. Lalu kita akan memilih satuan waktu, dan di sini saya memilih tahun. Selanjutnya kita oke. Dan langkah selanjutnya kita ke analis, guys. Kita klik analis, langsung cari forecasting dan pilih create traditional model. Kita pilih variabel yang pertama kita masukkan tadi. Setelah itu kita pilih statistik dan klik semua yang akan kita hitung. Di sini sudah saya tampilkan apa-apa saja yang harus dicentang. Lalu kita pindah ke plots. Di plots juga sudah saya tampilkan apa-apa yang harus kita centang. Dan selanjutnya kita pilih save. Save di sini kita centang 3 pilihan di sini. Jika sudah, terakhir kita klik option dan kita taruh tahun berapa yang ingin kita tahu ramalannya, guys. Jadi di sini saya pilih 2017. Jika sudah semua, kita klik OK. Dan inilah hasil dari perhitungan forecasting kita pada saat ini. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita di video ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. See you next time.